Pelayanan Anak 27 Desember 2020. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 59, Sama-sama Datang. Silakan Kero. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat menjalankan ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 45, Hatiku Bersukaria, bait 1 sampai 3. Silakan Kak Ero. Kota Mungil Bethlehem. Silakan Kak Ero. Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Leoni. Silakan Kak Leoni. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Leoni di IHMPA Minggu 27 Desember 2020. Apa kabarnya adik-adik? Kak Leoni harap semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di malam hari sehingga kami dapat bangun kembali di pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat memahami dengan baik serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Kalian diulang ya. Matius 2 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tanggal 25 Desember kemarin kita sudah merayakan Natal. Ya, kita merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang, mari kita saksikan animasi mengenai kelahiran Tuhan Yesus terlebih dahulu. The story of Christmas. Jesus is born. This is Mary. Hi! You see, Mary was the mother of Jesus, but before that happened, she lived in the town of Nazareth. And she was engaged to marry a man named Joseph. Heyo. Hi, Joseph! Got it. Mary got pregnant by the power of God. Wait, huh? Joseph didn't understand all this at first, but an angel came and told him to still take Mary as his wife. Yeah, okay. So he did as the angel said. Not long after that, the ruler of the land, Caesar Augustus, wanted to count how many people were in the land. So Caesar Augustus ordered everyone in the land to travel back to their hometowns so that they could be counted. Joseph's hometown was Bethlehem, so Mary and Joseph traveled from Nazareth all the way to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, they looked for a place to stay. No, I'm sorry. Oh, man. But there was no room for them. What about that? Okay. So they stayed in a barn, and while they were there, Mary gave birth to Jesus. Whoa. She wrapped him snugly in the strips of cloth That'll work. and laid him in a manger. Excuse me. And so the Son of God, the Savior of the world, was born in a barn in Bethlehem. Adik-adik, setelah menonton video tersebut, kalian nih punya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di daerah mana Yesus lahir? Ya, benar. Yesus lahir di Bethlehem. Dan setelah Yesus lahir, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf melalui mimpinya. Malaikat tersebut meminta agar Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Mengapa demikian? Karena Raja Herodes yang sudah mulai sadar bahwa dirinya diperdaya oleh orang Majus, kemudian menjadi marah, lalu merencanakan sebuah rencana jahat untuk merenggut nyawa bayi laki-laki yang berumur 2 tahun atau kurang di kota Bethlehem. Oleh karena itu, Yusuf membawa bayi Yesus ke Mesir. Hal itu dilakukan demi keamanan bayi Yesus. Dan di kota Bethlehem terjadi kekejaman selama 1 generasi penuh hingga akhirnya Herodes pun meninggal. Tetapi kabar Herodes meninggal tersebut tidak sampai ke Mesir. Dan malaikat Tuhan akhirnya datang kepada Yusuf di dalam mimpi untuk memberitahukan bahwa Raja Herodes telah meninggal. Sehingga Yusuf pun dapat kembali ke Israel. Nah, adik-adik, mari kita lihat Matius 2 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke tanah Israel. Tetapi di ayat 22 juga dikatakan bahwa Arkelaus, anak dari Herodes, menjadi raja di Yudea untuk menggantikan ayahnya. Ketika hal tersebut didengar oleh Yusuf, maka ia pun takut untuk pergi ke sana. Dan terjadilah percakapan seperti ini dengan Maria. Yusuf suamiku, kemanakah kita akan tinggal dan menetap?
Maria, setelah aku amati, wilayah Galilea adalah wilayah yang paling aman. Mengapa begitu? Ya, karena Arkelaus, pengganti Herodes, tidak menguasai wilayah Galilea. Benar juga. Baiklah, kita tempati suatu kota yang aman dan tidak ramai di wilayah Galilea. Tapi di mana ya? Nazaret. Itu adalah kota kecil dan tidak terlalu ramai. Setidaknya kota itu cukup aman untuk anak kita Yesus. Benar. Baiklah, kita segera berkemas dan mempersiapkan diri untuk menetap di Nazaret. Akhirnya Yusuf, Maria, dan Yesus menetap di Nazaret. Yesus menghabiskan masa kanak-kanak hingga dewasa di kota Nazaret, hingga akhirnya Yesus pun kemudian dikenal Yesus orang Nazaret. Adik-adik, proses kelahiran Yesus, pelarian ke Mesir, kembali ke Israel, serta menetap di Nazaret merupakan rencana Allah. Dan Yusuf serta Maria menunjukkan pribadi yang sederhana dengan hidup menurut rencana Allah. Hal ini mau mengajarkan kita bahwa bukan karena kehebatan manusia, tetapi bagaimana rencana Allah dinyatakan di dalam hidup manusia. Adik-adik, sekarang kalian punya 2 pertanyaan. Yang pertama, di daerah mana adik-adik lahir? Yang kedua, di daerah manakah sekarang adik-adik tinggal? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa dari lahir hingga sekarang hidup kami adalah rencana-Mu. Dan kiranya Engkau menyertai kami agar kami berserah dan taat kepada rencana-Mu saja. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Silakan Kak Ero. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, dalam pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau mengaku iman percaya kita. Mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Silakan Kak Ero. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Maka pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang membimbing kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lindungi teman-teman kami Tuhan dan jaga kesehatan
dan beri kekuatan dan kepalaian. Kiranya Tuhan kasih perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati gereja kami Tuhan, berkati pendeta, jemaat, dan majelis, serta kegiatan yang akan dilakukan Tuhan, terutama kegiatan Natal. Kiranya Engkau yang memberkati kami, membimbing kami agar semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, para menteri, serta jajarannya yang dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Kiranya mereka bisa menjalani roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan kami semua dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam menjalani aktivitas kami semua di masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 54, Gita Sorga Bergema bait 1 dan 2. Silakan Kak Ero. persembahan ini, mari kita berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah memperbolehkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pembangunan gereja dan kepentingan gereja ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih, amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan PA News yang pertama. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk mama papa yang sudah mendampingi adik-adik. Yang kedua, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas. Terima kasih untuk pelayan firman kita yaitu Kak Leoni dan Kak Monik. Terima kasih juga untuk Kak Lisa dan Kak Ero. Terima kasih juga Kak Kesia. Sama-sama. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, jika adik-adik ingin mengumpulkan persembahan, persembahannya bisa dikumpulkan ke mama dan papa. Dan jangan lupa untuk bergabung di ibadah pelayanan anak hari Minggu di minggu berikutnya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 62, Hai Dunia Gembiralah. Silakan Kak Ero. Hai dunia
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Engkau tetap menyertai, melindungi, memberi kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, ini doa kami dan kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Adik-adik boleh duduk, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai.